حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي السلام على من سكن الحنايا بذكره وامتلأت الدنيا بنور قدومه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبع نوره إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi nufusil akhyari sakinah wa fi qulubil mukhlishina nura wa fir rifqi war rahmah sulaman ilal jannah. Salam bagi dia yang namanya tinggal di rongga dada dan kehadirannya menerangi dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mereka yang mengikuti cahaya beliau hingga hari pertemuan terakhir. Aku baru sampai di Madinah, kota yang tak pernah kehilangan getarnya, meski aku telah berkali-kali memasuki kota ini. Dan mungkin sudah ratusan kali aku menyapanya. Namun setiap kali kembali, hatiku tetap bergetar. Anehnya, aku tinggal di Mekah, kota suci, tempat Ka'bah berdiri. Tapi Madinah memiliki ruang tersendiri dalam dadaku. Ada kedamaian yang merayap lembut. Ada cinta yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Dan di jantung kota ini berdiri rumah cahaya yang menampung harap dan rindu umat manusia, Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW melangkahkan kaki suci beliau ke Yathrib, yang kelak dinamai Madinah Al-Munawwarah, langkah pertama beliau bukanlah membangun istana, tapi masjid. Tanah itu milik dua anak yatim dari Bani Najjar. Mereka ingin menghibahkannya kepada Rasulullah, tapi beliau menolak. Beliau membelinya dengan 8 dinar emas. Lalu Rasulullah Muhammad SAW turun langsung, mengangkat batu bata, meratakan tanah, membangun dengan tangannya sendiri. Sahabat-sahabatnya, mereka pun tak tinggal diam. Mereka bahu-membahu sambil bersenandung. Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tiada hidup yang hakiki selain hidup di akhirat. Maka ampunilah kaum Ansor dan Muhajirin. Tiang-tiang dari batang kurma, atap dari pelepah dan tanah liat, lantai beralaskan pasir, tapi masjid itu menjadi pusat langit dan bumi, tempat sholat, tempat musyawarah, tempat kaum fakir berlindung, tempat cinta Rasulullah tumbuh dan hidup. Awalnya, kiblat masjid ini menghadap ke Baitul Maqdis. Namun, turunlah ayat suci dan arah kiblat pun berpaling ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Al-Baqarah ayat 144. Masjid Nabawi pun berubah arah. Tapi hati para sahabat tetap mengarah ke satu tujuan, keridhaan Allah dan Rasulnya. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, masjid ini tak berhenti bertumbuh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab memperluas sisi selatan dan barat. Sayyidina Utsman bin Affan mengganti tiang dengan batu ukir, mengangkat atap lebih tinggi, dan menjadikan rumah cahaya ini semakin megah. Namun satu hal tak berubah, getaran cintanya. Di zaman dinasti Umayyah, Khalifah Al-Walid ibn Abdul Malik, masjid ini diperluas besar-besaran. Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf dikirim, batu-batu indah didatangkan, dan di masa ini
dibangunlah kubah pertama di atas makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat peristirahatan sang kekasih, Rasul yang mencintai umatnya sebelum mereka mencintai dirinya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Dari masa ke masa, masjid ini dirawat dengan cinta. Khalifah Al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah memperluas ke utara. Sultan Sulaiman dan Abdul Majid dari Turki Utsmani menghadirkan seni yang memukau mata. Langit masjid ini mulai dipenuhi kubah-kubah kecil. Kaligrafi menyelimuti dindingnya. Marmer mengkilap memantulkan cahaya fajar. Namun yang membuatnya istimewa adalah jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah hilang. Kemudian datanglah zaman modern. Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Utsam memulai renovasi besar-besaran. Lalu Raja Fahad membangun area payung otomatis, kubah yang bisa bergerak, lift dan AC yang tersembunyi, ruang bawah tanah untuk wudhu dan pendingin. Kemudian, Raja Salman bin Abdul Aziz melanjutkan dengan proyek perluasan luar biasa hingga kapasitas masjid ini mencapai lebih dari 1 juta jemaah. Tapi, tetap langkah pertama kita saat masuk ke dalamnya selalu dibasahi air mata karena kita tahu di dalamnya ada raudhah, taman surga. Ada makam seorang kekasih yang tiap kali kita ucap, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibal Qalbi. Masjid ini tidak pernah mati. Masjid Nabawi bukan hanya bangunan. Ia adalah sejarah. Ia adalah cinta yang diabadikan dalam debu, marmer, dan angin kota suci ini. Dari tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membangun, keringat sahabat yang menyatu, hingga sentuhan dinasti dan kerajaan. Masjid ini berdiri sebagai saksi bahwa cahaya tidak pernah padam dan cinta kepada Rasulullah tidak pernah selesai. Allahumma rzuqna ziyarata masjidin nabik wa syurbatan min yadihi syarifah wa jiwaran la yufariku qurbahu fil jannah wa sallallahu ala man tahaffu ilaihi al-qulub wa tashtaqu ilaihi al-arwah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wajma'na fi rawdatih warzuqna jawarahu yawma tub'atsul qulub walhamdulillahi fil bidaya wal khitam wassalamu ala man ittaba'al huda wa rahmatullah wa barakatuh.